Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita kali ini adalah sebuah pendakian mistis di Gunung Lawu. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu kami mendaki 3 orang, saya, Dipta, dan Windy. Saya berangkat dengan Windy dari Jogja dan janjian bertemu dengan Dipta di basecamp Cemoro Sewu. Kebetulan saat itu Dipta sedang di Ngawi dan berangkat dari rumah, ketimbang harus bolak-balik ke Jogja. Awalnya mereka bertiga berencana berangkat 6 orang, tapi 3 orang memberi kabar tidak bisa ikut pada H-2 keberangkatan. Seperti pendakian yang biasanya, kami berencana istirahat di basecamp semalam dan besok paginya mulai mendaki. Saya dan Windy sampai di basecamp Cemoro Sewu pukul 7 malam dan tepatnya Dipta sudah menunggu di masjid depan basecamp. Paginya kita mulai mendaki. Di Gunung Lawu cukup banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki, seperti memakai baju hijau, tidak boleh mengganggu jalak lawu, dan lain-lain. Trek Cemoro Sewu ini tergolong trek paling dekat, sekitar 8 km. Trek rata-rata bebatuan yang telah ditata rapi. Waktu di perjalanan menuju pos 4, ketiganya bertemu dengan seorang bapak yang melakukan solo hiking. Bapak itu berasal dari Surabaya. Bapak itu juga mengaku bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Menurut Wahyu, ada yang sedikit aneh dengan bapak itu. Lantaran bapak itu hanya membawa daypack kecil. Bapak ini orangnya sangat mudah berbaur dengan orang lain dan langsung bisa akrab dengan kami bertiga. Perjalanan mereka bertiga menjadi lebih menyenangkan karena bapak tersebut selalu bisa membuat tertawa dan pengalaman-pengalamannya yang sangat lucu. Di tengah perjalanan, Wahyu penasaran dengan barang apa yang dibawa bapak tersebut. Ternyata isinya hanya air mineral dan kemenyan. "Loh, nggak bawa sleeping bag, Pak?" tanya Wahyu penasaran. "Enggak, Mas. Saya nginep di warung dekat Hargo Dalem. Di sana saya bisa pinjam sleeping bag. Saya sebulan sekali sowan ke sini, Mas. Jadi udah biasa," jawab bapak itu. Memang di Gunung Lawu sangat banyak orang seperti bapak itu. Sebab di Gunung Lawu terdapat sebuah makam di dalam bangunan yang bernama Hargo Dalem. Jika ingin melihat orang melakukan tirakat di sana, biasanya pada malam 1 Suro. Beberapa bahkan ada yang membawa kambing ke atas. Pukul 5 sore, mereka bertiga akhirnya sampai di camp terakhir. Di sana terdapat warung Bokyem yang terkenal dengan sebutan warung tertinggi di Pulau Jawa. Ketika itu, mereka bertiga beristirahat sebentar di dekat warung Bokyem dan berencana mendirikan tenda. Bapak itu berpamitan sebentar kepada kami. Katanya dia mau sowan dulu di Hargo Dalem. Gunung Lawu terkenal dengan hawanya yang sangat dingin. Dari situ, Wahyu mempunyai ide untuk camp di atas gubuk yang beratapkan seng, dekat Hargo Dalem, dan berharap meminimalisir dinginnya Gunung Lawu. "Bu, niki nopo saged camp teng bangunan iku?" Yang artinya, "Bu, apa bisa ngecamp di bangunan itu?" tanya Wahyu kepada penjaga warung Bokyem. "Walah, saged, Mas. Camp teng mriku mawon." "Bisa, Mas. Ngecamp di situ aja," timpal penjaga warung itu. Tanpa pikir panjang, Wahyu dan Windy langsung mendirikan tenda. Waktu itu Dipta sangat kelelahan dan tidak ikut mendirikannya. Ada beberapa bangunan yang beratapkan seng di sana, dan mereka memilih bangunan sebelah kiri, karena di bagian kanan ada pintu terdapat gambar setan.
Dengan beralaskan tanah dan beberapa jerami, kami membuka tenda dari dalam tas keril. Saat mereka mendirikan tenda, kejanggalan mulai muncul. Menurut Wahyu, secara normal mendirikan tenda cukup dengan waktu 10 menit. Apalagi tenda yang kami bawa adalah tenda yang biasa dipakai untuk ngecamp. Hampir 45 menit saya dan Windy selalu gagal untuk menancapkan frame. Padahal waktu sebelum berangkat, kami sudah cek dan semuanya normal. Wahyu sempat kesal lantaran langit di atas Gunung Lawu sudah mulai gelap. Tapi entah kenapa, waktu itu Wahyu berpikiran untuk menggeser sedikit lokasi tenda agar pas di depan pintu. Lalu mereka mencoba mendirikan sekali lagi dan tenda langsung mulus berdiri tanpa hambatan. Kami pun sempat bingung. Tapi karena mungkin mereka sudah lelah, sehingga mereka tidak sempat berpikir aneh-aneh. Setelah tenda berdiri, mereka langsung memasak untuk makan malam. Waktu mereka masak, bapak asal Surabaya yang sebelumnya berpamitan kargo dalam kembali bergabung. Bapak itu bercerita tentang pengalaman-pengalamannya waktu masih muda. Suasana sangat hangat waktu makan malam itu. Kemudian ketika kami akan tidur, bapak-bapak tadi mengajak kami untuk tidur di warung saja dan akan membuatkan api unggun untuk kita. Tapi kita menolak secara halus. Pikirku, kita sudah masak susah-susah, mendirikan tenda, kok malah disuruh tidur di luar. Bapak-bapak ini sedikit memaksa untuk tidak tidur di sini. Tapi kami selalu berhasil menolak secara halus. Namun mereka sempat berpikir apa sebenarnya alasan bapak itu sangat melarang untuk ngecamp di dalam gubuk tersebut. Karena mereka sudah kelelahan, mereka langsung tidur. Kemudian bapak itu berpesan, bila terjadi apa-apa bisa langsung datang di warung dekat Hargo Dalam, karena dia berada di sana. Kemudian saya langsung mengunci pintu dan langsung tidur di dalam tenda. Sekitar pukul 1 malam, Wahyu mendengar ada seseorang yang menggentor-gentor pintu gubuk. Saat itu, hanya Wahyu yang terbangun, sedangkan Windy dan Dipta sudah tertidur pulas. Setelah kaget bukan kepalang, Wahyu sedikit lega karena ternyata yang menggentor pintu itu adalah bapak-bapak asal Surabaya yang sebelumnya bergabung dalam pendakian mereka bertiga. Setelah menggentor-gentor pintu gubuk, bapak itu kemudian bertanya keadaan Wahyu, Windy, dan Dipta. Setelah mendapat jawaban kalau ketika pemuda itu baik-baik saja, bapak itu kembali mengingatkan, nanti kalau ada apa-apa, bilang ya, pesan bapak itu kepada Wahyu. Setelah percakapan singkat itu, Wahyu melanjutkan tidurnya. Sekitar pukul 2 pagi, ia kembali terbangun karena bapak itu menggetar-getar lagi pintu gubuk dengan pertanyaan yang sama. Saya sempat berpikir janggal, kenapa dengan bapak-bapak ini? Sebenarnya ada apa? Ungkap Wahyu dalam hati. Kemudian setelah itu, Wahyu sulit untuk tertidur. Tidak berapa lama, Wahyu mendengar ada orang yang berjalan di sekitar gubuk yang ia tempati. Awalnya ia mengira bahwa ada seseorang yang mungkin mencari tempat untuk kencing. Namun suara kaki itu semakin lama semakin kencang dan mendekat. Semakin lama suara itu semakin kencang dan seperti orang yang memakai sepatu besar atau boot. Suara kaki itu seperti terus-menerus mengelilingi tenda kami. Sempat merinding waktu itu. Kemudian saya langsung menyalakan lampu tenda. Tak lama Windy pun terbangun dan bertanya kepada saya, "Suara apa itu?" tanya Windy. Saya hanya geleng-geleng kepala dan menyuruh dia untuk tidur saja. "Gak usah digubris, Win, gak apa-apa kok," jawab Wahyu. "Kenapa kok lampunya dinyalakan?" "Aku gak bisa tidur," sambung Windy. "Yaudah, tak mandiin lagi," timbal Wahyu. Sebenarnya tujuan Wahyu menyalakan lampu itu agar kelihatan jika memang ada wujud yang mungkin masuk ke dalam bangunan gubuk. Sebab jika memang ada, mungkin saja Wahyu akan membangunkan Windy dan Dipta dan langsung bersama membuka tenda agar tidak lagi penasaran. Setelah mematikan lampu, suara kaki itu perlahan menghilang
dan Wahyu tanpa sadar ketiduran. Sekitar pukul 3:30 pagi, bapak-bapak itu kembali menggetar-getar pintu gubuk. Namun kali ini, Wahyu sengaja tidak menjawabnya. Ternyata gedoran semakin keras dan bapak itu terlihat sangat panik. Dan saat itu, Windilah yang bangun dan menjawab bapak itu. Akhirnya pada pukul 5 pagi, bapak-bapak itu kembali menggetar pintu gubuk sambil berkata mengajak Wahyu dan kedua temannya membuka pintu karena sudah memasuki sholat subuh. Pagi itu, saya membuka pintu, kemudian bapak-bapak itu langsung bertanya kepada saya, "Gimana mas? Tidak ada yang janggal kan tadi malam?" Saya hanya tersenyum sedikit, lalu menjawab, "Hehe, Bapak cerita aja dulu sebenarnya ada apa di sini. Siapa tahu cerita kita cocok. Tapi nanti dulu ya Pak. Saya tak sholat subuh dulu," ucap Wahyu. "Iya mas, monggo. Nanti ceritanya habis ini ya," sambung bapak itu sambil tersenyum. Setelah sholat subuh, Wahyu diminta cerita duluan. Kemudian Wahyu bercerita tentang apa yang terjadi, mulai dari kejanggalan mendirikan tenda hingga ada orang yang berjalan memutari gubuk tersebut. Kemudian bapak itu malah tersenyum dan akhirnya bercerita apa yang terjadi di gubuk itu. Jadi 2 bulan yang lalu, di gubuk itu ditemukan ada orang gantung diri, tepat di samping atas tenda yang didirikan Wahyu dan kedua temannya. Bapak-bapak yang gantung diri itu ditemukan menggunakan sepatu boot. Bapak itu kemudian menunjukkan masih ada bekas goresan tali yang dipakai bunuh diri. Maklum kalau masnya tidak bisa mendirikan tenda di sana, karena di atasnya ada bekas lokasi bunuh diri. Mungkin arwahnya merasa terganggu, dan pas mas mendirikan angka samping, tenda langsung bisa berdiri, ungkap bapak itu. Wahyu sempat kaget dan ternyata Dipta dan Windy juga mendengarkan percakapannya dengan bapak itu. Dipta dan Windy bahkan sempat syok. Kemudian mereka berdua langsung ingin packing tenda dan ingin keluar dari gubuk tersebut. Ternyata terjawab alasan mengapa bapak-bapak itu mengajak kita untuk tidur di warung saja, dan mengapa ia selalu mengecek kami sampai 4 kali di dalam semalam. Itu untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada kita. Bapak itu kembali bercerita, setelah kejadian ditemukannya orang gantung diri itu, tidak ada pendaki yang berani ngecamp di bangunan gubuk tersebut. Kami hanya bisa saling pandang waktu itu. Mungkin itu pengalaman pertama kali camp di TKP bekas orang bunuh diri. Ya itulah tadi teman-teman ceritanya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian jika mempunyai sebuah cerita horor, entah itu horor pendakian atau yang lainnya, silahkan kirim ke email. Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.